katabolisme dan anabolisme. Ingat, masih di bab 2 metabolisme sel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu memahami arti dan contoh dari katabolisme. Yang kedua, kamu memahami arti dan contoh dari anabolisme. Yang ketiga, kamu mampu membedakan katabolisme dan anabolisme. Ingat, tetap fokus dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Materi hari ini, metabolisme sel bab 2 di buku paketmu halaman 38 sampai 57. Metabolisme adalah proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme ada dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Sedangkan kalau anabolisme, proses pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Berikutnya, ini ada perbedaan katabolisme dan ada anabolisme. Kalau katabolisme menghasilkan energi, kalau anabolisme membutuhkan energi. Contoh katabolisme respirasi, contoh anabolisme fotosintesis. Katabolisme, contohnya respirasi. Respirasi terjadi di organel sel yang bernama mitokondria. Mitokondria itu memiliki dua membran atau yang kita kenal dengan membran ganda. Ada membran luar, ada membran dalam. Disinilah respirasi sel itu terjadi. Respirasi itu dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Respirasi aerob itu terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan O2. Respirasi aerob melalui 4 tahapan. Tahapannya berupa glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis adalah proses penguraian glukosa menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Hasil akhir dari glikolisis itu akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di membran luar mitokondria. Hasilnya ada 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan menjadi substrat atau bahan dasar dari siklus Krebs. Hasilnya 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan FADH. Berikutnya ada transport elektron yang terjadi di krista mitokondria. Transport elektron ini tidak terjadi lagi tahapan respirasi, hanya terjadi penguraian NADH dan FADH menjadi ATP. Hasil akhir dari respirasi sel menghasilkan 38 ATP. 38 ATP ini, 2 ATP akan digunakan untuk proses masuknya asam pirufat ke ruang antar membran. Sedangkan 36 ATP itu yang dapat kita gunakan. Catatan, 1 NADH itu sama dengan 3 ATP dan 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Berikutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Itu terjadi pada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah merupakan proses pengubahan glukosa menjadi alkohol tanpa membutuhkan O2. Ini biasanya terjadi pada beberapa jenis makanan yang mengandung fermentasi. Salah satunya adalah tape yang prosesnya dibantu dengan menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae atau yang kita kenal dengan ragi. Berikutnya ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses pengubahan glukosa menjadi asam laktat tanpa membutuhkan O2. Fermentasi asam laktat ini terjadi ketika kita melakukan olahraga secara terus-menerus sehingga terjadi kejang otot atau yang kita kenal dengan pegal-pegal otot kita, itu yang menyebabkan otot kita mengalami kekurangan oksigen. Itulah yang dinamakan dengan fermentasi asam laktat. Berikutnya ada fermentasi non-alkohol. Fermentasi non-alkohol itu terjadi pada beberapa jenis makanan yang ketika kita konsumsi, dia lebih mudah dicerna, seperti oncom, tempe, tahu, dan yang lainnya. Semuanya itu dibantu dengan menggunakan jamur. Ini respirasinya dirakup dalam
skema yang seperti ini. Mudah-mudahan kamu bisa lebih mengerti. Berikutnya ada anabolisme. Anabolisme contohnya ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang digunakan. Ini ada bahan dasar ya untuk melakukan fotosintesis. Organelnya namanya kloroplas, organnya namanya daun. Jaringan yang melakukan fotosintesis namanya spons dan parenkim. Perangkatnya ada klorofil A, klorofil B, karotinoid, xanthofil. Hasil utamanya itu berupa glukosa, yaitu zat makanan yang dibutuhkan. Jadi di sini nanti dia CO2 dan H2O bahan dasarnya, hasilnya C6H12O6 itu merupakan glukosa yang dapat digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangan, serta O2 yang selalu kita hirup setiap hari. Fotosintesis ini melalui dua tahapan. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi pada membran tilakoid. Reaksi terang melalui ada beberapa tahapan. Di antaranya ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang membedakan hanya panjang gelombang yang dimilikinya. Fotosistem 1 panjang gelombangnya 700, fotosistem 2 panjang gelombangnya 680. Yang tahapan kedua ada namanya fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Fosforilasi siklik itu nanti pedomannya ke fotosistem 1, sedangkan non-siklik itu pedomannya adalah fotolisis air. Fotolisis air atau yang kita kenal dengan pemecahan air. Ini bisa kamu perhatikan ya. Energinya berupa cahaya matahari, hasilnya ATP dan NADPH. Reaksi gelap itu sama dengan siklus Calvin atau Benson, terjadi di stroma. Ini dia, yang tadi kalau diterang tilakoid, gelap stroma. Energi tidak diperlukan, dalam artian dia tidak memerlukan cahaya matahari, hasilnya berupa glukosa yaitu C6H12O6. Tahapannya ada 3. Yang pertama ada tahapan fiksasi. Fiksasi itu pengikatan, RUBP mengikat CO2. Yang kedua tahap reduksi. Reduksi di sini ada tahap penguraian, PGA menjadi DPGA, fosfogliseraldehid menjadi difosfogliseraldehid. Yang ketiga ada tahap regenerasi, proses pembentukan kembali RUBP dari PGAL, fosfogliseraldehid, yang nantinya PGAL itu dari 12 akan diuraikan menjadi 10 dan 2. 10 PGAL akan menjadi menjadi RUBP, sedangkan 2 PGAL itu akan menjadi glukosa. 3 jenis tumbuhan untuk melakukan fotosintesis itu ada 3 tipe, yaitu tanaman C3 berupa tanaman kelompok dari leguminaceae, dan tanaman C4 itu berupa jagung, tebu, dan sorghum, sedangkan tanaman cam itu sama dengan kaktus. Jadi ini adalah merupakan tahapan-tahapan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi pada struktur daun. Daun adalah merupakan organ pada tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari untuk dapat melakukan kelangsungan hidupnya. Jadi inilah dia materi kita hari ini dari katabolisme dan anabolisme. Semoga kamu dapat memahaminya. Setelah Ibu jabarkan materi kita hari ini, bisa kita simpulkan. Kesimpulannya yang pertama, katabolisme itu adalah proses perombakan dari senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Contohnya adalah respirasi. Respirasi itu ada 2, ada aerob, ada anaerob. Aerob itu ada 4 tahapan. Ada glikolisis, ada DO, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan kalau anaerob itu ada fermentasi. Yang kedua, anabolisme, yaitu contohnya fotosintesis, proses pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Fotosintesis itu melalui 2 tahapan, ada terang, ada gelap. Reaksi terang itu tempat terjadinya di tilakoid, reaksi gelap tempat terjadinya di stroma, tetigestro, terang tilakoid, gelap stroma. Yang ketiga yaitu perbedaan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme proses perombakan, kalau anabolisme proses pembentukan. Yang jelas kalau perombakan dari senyawa kompleks menjadi sederhana, sedangkan kalau pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks.
Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan di bab 3, yaitu substansi genetika. Nah, ingat, terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, hindari kerumunan. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat.